Di awal episode ini, kita menuju pada suami istri bekas murid Mak Lampir yang ditugaskan untuk membuat kekacauan di desa-desa dengan menjadi tuan tanah juga lintah darat. Mereka datang dari desa ke desa untuk membeli tanah-tanah para penduduk guna meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri dan juga Mak Lampir gurunya. Nama suami istri itu adalah Nyai Supeni dan Kisah Songko. Mereka berdua dahulu memang sama-sama berguru pada Mak Lampir hingga kemudian menjadi suami istri yang salah jalan karena menjadi murid dari dedengkot aliran sesat. Singkat cerita, di saat itu mereka pun akhirnya mendapat perlawanan dari para penduduk desa Ganding yang tidak mau menjual tanah-tanah mereka kepadanya. Setelah mereka tidak sanggup mengatasi permasalahan yang dihadapi, akhirnya Nyai Supeni pun meminta bantuan kepada gurunya, Mak Lampir. Kami mau membeli tanah, sawah, ladang mereka, supaya kami bisa menjadi tuan tanah, sehingga kami bisa dengan mudah mengirim upeti kepada guru. Tapi mereka tidak mau, Guru. Mereka tidak mau menjual tanah, sawah, ataupun ladang kepada kami. Padahal kami mau membeli dengan harga tinggi. Pasti ada yang menghasut. Gunakan ilmu belang mencorong. Panggil Raja Branga. Suruh membuat penyakit di desa Ganding. Bagaimana caranya, Guru? Ikut aku. Mak Lampir pun langsung mengajak kedua muridnya itu untuk menemui Raja Brangah guna menciptakan wabah penyakit buatan untuk para penduduk desa Gending. Raja Brangah adalah makhluk-makhluk siluman kala bendana yang sangat menurut pada Mak Lampir karena dahulu mereka pernah ditolong oleh nenek bangkotan tersebut. Mak Lampir pun kemudian menyuruh mereka untuk membuat penyakit dan menyebarkannya di desa Ganding. Ciptakan penyakit. Sebarkan di desa Ganding. Penyakit ganas yang tidak bisa disembuhkan oleh dukun sakti manapun. Aku lakukan. Kini kita menuju pada Basir dan Sembara yang pada saat itu kebetulan sedang berada di desa Gending dan mendengar orang menjerit meminta tolong. Mereka pun kemudian segera mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari salah seorang wanita penduduk desa Gending yang suaminya meninggal secara tiba-tiba. Kepala desa dan para penduduk yang datang pun langsung masuk ke dalam rumah wanita itu dan menjadi terkejut ketika melihat keadaan mayat dengan tubuh pucat serta mengeluarkan darah di sudut bibirnya. Tak lama kemudian, Sembara dan Basir pun sampai di tempat itu dan langsung melihat korban. Ia pun merasa ada yang aneh dengan mayat lelaki tersebut, yang kemudian murid Kiai Jabat itu pun meminta izin untuk memeriksa mayat tersebut kepada Pak Kuwu. Bolehkah saya memeriksa mayat itu? Saya hanya ingin memastikan saja, sebab kawan saya juga meninggal dengan luka yang sama seperti ini, oleh ajian Kalageni. Silakan. Memang benar, ajian Kalageni. Ajian Kalageni adalah ilmu sihir yang jahat, yang biasa dipergunakan oleh dukun ilmu hitam. Sebagai murid Kiai Jabat, Sembara pun sedikit banyak jelas mengetahui penyebab tewasnya lelaki tersebut. Saya istrinya. Ketika penduduk yang tewas itu sedang dalam proses pemakaman, Sembara pun mendekati istrinya dan menanyakan tentang mimpi-mimpi serta kejadian aneh yang pernah ia alami sebelum suaminya itu meninggal dengan didampingi oleh Pak Kuwu. Karena jika wanita itu benar-benar mengalami mimpi-mimpi atau kejadian-kejadian yang ditanyakan olehnya, maka ia pun dapat memastikan kalau suami wanita tersebut terkena serangan ilmu hitam semacam santet, teluh, ataupun sejenisnya. Dikejar-kejar oleh 7 ekor ular hitam yang besar-besar. Benar. Kok Andika bisa tahu semuanya? Tidak usah heran, karena memang begitulah kebiasaan orang jahat yang mau mencelakakan orang lain dengan mempergunakan ilmu sihir. Saya bukan orang sakti. Ya, paling tidak Andika bisa memberikan jalan keluar bagi kami penduduk desa sini yang sedang kena musibah. Kelihatannya Andika seorang yang berilmu. Bisakah Andika menolong saya? Sekarang ini kami sedang merasa ketakutan
sudah 5 orang yang meninggal dengan ciri yang sama seperti Jasman, suami Nyai ini. Dan mungkin bahkan nanti malam giliran saya yang meninggal. Lihatlah. Saya mohon Andika untuk mampir ke tempat saya. Setelah menunjukkan tanda hitam di dadanya, kepala desa itu pun kemudian mengajak Sembara untuk mampir ke rumahnya agar ia bisa lebih leluasa meminta bantuan kepada pemuda yang diyakininya adalah pendekar berilmu tinggi tersebut. Sembara pun tidak menolaknya karena sudah tugasnya untuk membantu kaum yang lemah. Bukan hanya saya yang mempunyai tanda seperti ini, tapi mereka juga. Tunjukkan dada kalian. Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk desa Ganding ini mempunyai tanda seperti kami. Ternyata seluruh penduduk desa Gending itu juga memiliki tanda hitam yang sama di dada mereka. Sembara pun langsung mengetahui kalau ada orang jahat yang ingin membinasakan mereka. Pak Kuwu pun kemudian menceritakan bahwa tanda itu muncul pada mereka dalam sebulan terakhir ini. Sejak 2 orang juragan kaya yang bernama Nyai Supeni dan Ki Sasongko datang ke desa mereka dan ingin membeli lahan ataupun tanah-tanah yang mereka miliki. Sebab desa mereka adalah desa yang subur dan kaya akan hasil alam. Di waktu itu, juragan kaya tersebut pun datang ke rumah Pak Kuwu dan menyatakan keinginan mereka secara langsung. Namun ia pun jelas menolaknya, walaupun Nyai Supeni menawar tanah-tanah mereka dengan harga yang sangat tinggi. Sebab tawaran kami bakal mendatangkan keuntungan bagi kamu sendiri dan rakyat desa ini. Sebaliknya, tawaranmu sangat merugikan kami. Kamu akan kaya mendadak. Pikirkan itu. Sampai dunia kiamat sekalipun, kami tidak akan menjualnya. Ingat Kuwu, dalam 1 bulan, semua ini akan musnah. Rakyat akan menderita karena sudah kena kutukan. Kutukan apa? Hah? Kau kepala desa yang tidak tahu diuntung, Kuwu. Merasa tawaran menggiurkannya ditolak mentah-mentah oleh Pak Kuwu, Nyai Supeni pun kemudian mencoba untuk menghajar orang tua itu. Namun ternyata Pak Kuwu juga memiliki kepandaian yang lumayan, sehingga tidak mudah bagi murid Mak Lampir tersebut untuk mengalahkannya dalam waktu yang singkat. Ketika Pak Kuwu dalam keadaan kritis, tiba-tiba rakyat desa Gending pun berdatangan dengan senjata yang beraneka ragam di tangannya. Mereka pun mengancam Nyai Supeni dan suaminya untuk segera pergi dari tempat itu kalau tidak mau mereka cincang. Tawaran dari orang-orang sesat macam kalian hanya pantas untuk iblis penghuni neraka. Kurang ajar. Kau tahu akibatnya. Kau akan menyembah-nyembah padaku. Sebab hanya aku yang bisa membebaskan kutukan itu. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkan rakyatmu. Tuhan akan melindungi hambanya yang bersih. Pergi, cepat enyah dari sini. Baik, kami akan pergi. Sejak itu, penduduk desa ini banyak yang sakit. Pak Kuwu pun kemudian mengatakan bahwa setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Nyai Supeni pun datang ke desa itu lagi dengan seorang dukun yang bernama Ki Jambrong. Dukun itu pun meminta seluruh penduduk untuk keluar rumah dan bertemu dengannya, sebab ialah yang akan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh warga desa Gending tersebut. Namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus dengan sukarela menjual tanah-tanahnya kepada Nyai Supeni. Pak Kuwu yang melihat kehadiran si Jambrong jelek itu pun kemudian segera menyuruh pembantunya untuk mengorek keterangan di balik sesumbar si Jambrong tersebut, sekaligus membubarkan para penduduk. Kau ganggu orang itu. Selanjutnya biar kami yang membereskan mereka. Kamu bisa sembuh, tapi harus tunduk padaku. Semuanya harus kamu jual. Saudara-saudara, Nyai Supeni dan Ki Jambrong dukun yang hebat ini minta syarat. Kalian harus menjual tanah, ladang, dan sawah kepada mereka. Apakah saudara-saudara mau? Tidak! Tidak!
Orang-orang rakus tidak tahu diri. Kurang ajar kamu. Pergi kalian. Dan jangan menginjak lagi tanah desa Ganding ini. Selamatkan diri kalian masing-masing. Ya, ternyata Pakku telah menyewa para pendekar bayaran untuk menghadapi Nyai Supeni dan para anak buahnya. Juragan tanah tersebut pun merasa bahwa mereka telah dijebak oleh Kuwu Gending di tempat itu. Namun Nyai Supeni pun tidak mau kalah. Ia pun langsung turun tangan untuk memberi pelajaran kepada kepala desa tersebut. Sedangkan Kisah Songko pun sedang apes karena ia harus berhadapan langsung dengan guru dari para pendekar bayaran itu yang tampaknya berkepandaian tinggi. Orang kaya seharusnya membantu orang miskin. Kau sebaliknya. Kau siapa, ha? Datang-datang ngaco belok tidak keruan. Dengan penjahat tidak perlu kenal. Sedangkan pertarungan antara Nyai Supeni dan kepala desa pun berjalan alot, karena kini kepala desa itu benar-benar tidak mudah untuk dikalahkan. Bahkan justru juragan tanah itu sendiri yang kerepotan menghadapinya. Bahkan beberapa pukulan Pak Kuwu pun telah mendarat beberapa kali di tubuhnya. Sejak kejadian itu terjadilah penyakit aneh yang kami alami sampai sekarang ini. Berbagai upaya sudah kami lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit aneh ini. Tabib-tabib yang hebat, dukun-dukun yang sakti sudah kami datangi. Tapi hasilnya nihil. Sembara dan Basir pun mendengar cerita dari Pak Kuwu dan wanita yang suaminya baru saja meninggal itu dengan saksama. Mereka pun menyatakan bahwa penyakit itu akan kumat atau bereaksi jika malam telah menjelang. Sebenarnya, mereka pun telah mendatangi beberapa tabib dan dukun yang sakti, namun kenyataannya mereka masih saja mengalami penderitaan tersebut. Selama ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan lingkaran gosong di dada mereka. Dan kalau sudah bertambah menjadi 3 lingkaran, orangnya langsung mati, seperti Kang Jasman suami saya. Pasti semua itu perbuatan Nyai Supeni. Ya, kami juga sependapat. Kami yakin Nak Sembara dapat menolong kami, rakyat yang lemah. Saya hanya akan berusaha sebatas kemampuan saya. Di malam itu, Sembara dan Basir pun mencoba untuk mengobati Pak Kuwu desa Gending. Murid Kiai Jabat itu pun juga menjadi penasaran dengan lingkaran hitam di dada Pak Kuwu. Dengan tenaga dalam dan doanya, ia pun mencoba untuk menarik sumber penyakit tersebut. Rupanya orang itu benar-benar mau membunuh aku. Sekarang saya akan mengambil yang terakhir, yang menjadi sumber penyakitnya. Ya. Akhirnya, Pak Kuwu pun bisa disembuhkan oleh Sembara, sedangkan sumber penyakit itu pun dikembalikan oleh Sembara ke pengirimnya. Pada saat itu, Juragan Sasongko dan istrinya pun sedang enak-enak tidur, dan mereka mendadak dikejutkan oleh suara ledakan yang sangat keras dari ruangan si Jambrong, seperti suara mercon yang disumet di keheningan malam. Memang, itu adalah suara teluh mereka yang dikembalikan oleh Sembara. Untungnya lekas datang. Kalau tidak, saya bisa mati di patung ular dedemit sialan. Kenapa ular yang kita kirim ke desa Ganding untuk mencelakakan Kuwu kembali lagi ke sini? Bahkan berbalik menyerang saya. Ada seseorang yang mencoba memusnahkan ilmu teluh kita. Orang itu pasti berilmu tinggi. Ya, mereka pun menyadari kalau lawannya kali ini adalah orang sakti yang berilmu tinggi. Itu artinya kini penduduk desa Gending memiliki pelindung yang handal.
Nyai Supeni pun tampak sangat marah dan berjanji akan memusnahkan seluruh penduduk desa Gending. Namun suaminya pun memperingatkan kalau di sana sudah dilindungi oleh manusia sakti yang belum mereka ketahui seberapa tinggi ilmu orang tersebut. Mereka pun sepakat untuk menyelidiki terlebih dahulu siapa orang itu. Pagi itu, tampak para penduduk sedang ramai membicarakan pahlawan mereka yang mereka anggap adalah tabib muda yang jelas-jelas bisa menyembuhkan lingkaran hitam di dada mereka. Namun, ada salah seorang pengunjung kedai yang sepertinya adalah mata-mata suruhan Supeni. Hebat sekali ya. Ayo sini. Bisa. Terima kasih. Ayo sini. Nah. Bisa. Matur nuwun, Mbah. Ya. Orang yang gemuk itu, yang duduk dekat tempayan air, tapi udah Sembara. Bukan, itu bukan Sembara, itu Pasir. Tapi Sembara tidak pernah keluar. Di dalam terus, sibuk mengobati orang yang sakit. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih ya, Du. Di saat itu, memang Basir bertugas untuk membagikan air bersih yang sudah dicampur dengan garam. Sedangkan Sembara yang berada di dalam rumah Pakku pun bertugas untuk menyuwuk atau mendoakan air di dalam kendi yang baru saja diisi oleh Basir, sehingga nantinya akan diminum untuk kesembuhan para penduduk. Sembara pun bertekad untuk menyelesaikan tugasnya di hari itu juga sebelum senja datang, supaya tidak ada lagi penduduk yang kumat di malam nanti. Di lain sisi, Sembara pun sudah ingin melanjutkan perjalanannya mencari Farida. Pakku pun tampak kasihan kepada pemuda yang menjadi pahlawan warganya itu. Sembara pun kemudian menceritakan sedikit tentang kisahnya yang sedang mencari Farida yang diculik oleh makhluk halus. Akan saya ajarkan bagaimana caranya mempergunakan ajian tolak bala. Ajian tolak bala? Iya, untuk memusnahkan segala jenis ilmu sihir yang jahat. Nanti ada orang mengintip. Suruh anak buah Pak Kuwu untuk menangkap orang itu. Kuku, Iya, Juragan. pergi ke Pak Teguh beli tembakau. Ini uangnya. Sini. Ada orang yang mengintip. Iya. Persisnya di bawah jendela. Iya. Tangkap dan bawa kemari. Baik, Juragan. Cepat. Kenapa saya ditangkap? Saya mau berobat. Seret dia. Ayo. Mata-mata Nyai Supeni pun akhirnya tertangkap basah oleh para anak buah Pakku. Sembara pun kemudian mencoba untuk mengorek keterangan dari orang tersebut. Ia pun menggunakan cara yang tidak biasa, yaitu dengan sedikit menyiksa orang tersebut hingga mau mengaku tentang apa dan siapa yang menyuruhnya melakukan pengintaian. Nyai Supeni, Sudah kuduga. majikanmu itu tukang sihir. Siapa gurunya? Mak Lampir. Di mana sekarang Mak Lampir? Saya tidak tahu. Tapi majikan saya tahu. Mati? Mati Sembara? Tidak, hanya pingsan. Taruh di luar desa. Biarkan dia pergi sendiri menemui gurunya. Baik, Juragan. Demikianlah akhir cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.